Istilah pembangunan kependudukan apaan tuh gitu ya? Penduduk cuma nambah anak gitu ya. Mungkin pikirannya Nah, seperti gitu. itu kan. Ya. Kadang itu tarik nafas dalam ya, kan negara kita besar sekali ya. Benar. Berian jaminan ya, jaminan sosial, bantuan sosial. Tapi syaratnya harus melakukan KB dulu gitu ya, melakukan vasektomi ya. Apakah kebijakan itu benar gitu? Halo Sobat CPPS, kita jumpa kembali dalam acara Popcorn, Population Care Corner, bincang-bincang santai seputar penelitian PSKK dan juga isu-isu terkini. Popcorn kali ini akan mengangkat tema tentang kebijakan kependudukan berbasis bukti dalam rangka peningkatan kualitas penduduk. Nah, kali ini Popcorn telah menghadirkan guest kita, Dr. Sumini MSc. Apa kabar? Saya sapa Mbak Mini ya? Ya. Boleh? Boleh, kabar Oke. baik. Gimana kabarnya nih Mbak Yayan? Baik juga. Nah, salah satu peneliti di PSKK UGM yang memiliki concern perhatian cukup besar gitu ya terhadap isu-isu dan studi-studi tentang perencanaan keluarga, kemudian lansia, fertilitas dan juga kepemimpinan. Jadi kayaknya pas banget karena kita mau membahas tentang kebijakan kependudukan. Beliau ini cukup terkenal kayaknya di forum-forum diskusi kependudukan ya, terutama di Jogja ya. Apa kabar Mbak? Baik ya. Oke. Ya. Nah, kalau tema kali ini tuh bicaranya kan tadi sudah saya sampaikan kebijakan kependudukan berbasis bukti dalam rangka peningkatan kualitas penduduk. Paling tidak ada tiga kata kunci ya. Yang pertama adalah kebijakan kependudukan, kemudian yang kedua adalah berbasis bukti atau evidence based policy gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas penduduk. Ya, kebijakan kependudukan itu kalau secara konseptualnya itu kan adalah bagaimana pemerintah gitu ya, pemerintah mengatur jumlah, kemudian struktur, kemudian persebaran penduduk gitu ya. Juga ternyata bicara tentang tidak hanya demografi teknisnya saja, betul ya, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia. Ada banyak kebijakan kependudukan di Indonesia, koreksi kalau saya salah ya, seperti misalnya kebijakan atau program keluarga berencana yang itu ya cukup populer, sangat populer waktu zamannya Pak Harto, dan kemudian ada banyak evaluasi kesini gitu kan. Kemudian juga tentang kebijakan transmigrasi dan masih banyak lagi. Nah, saat ini kita hanya akan membahas gitu ya, tapi meskipun nanti juga pasti ada relevansinya ya dengan kebijakan kependudukan yang lainnya kan gitu. Tapi kita akan berfokus kepada salah satu kebijakan kependudukan yaitu Grand Design Pembangunan Kependudukan, atau mungkin kalau sering kita dengar dengan istilah GDPK singkatannya begitu ya. Nah, GDPK ini sebenarnya memang sudah diatur kalau tidak salah di Perpres nomor 100 berapa sih, tahun 2014 kalau nggak salah ya. Berarti sudah satu dekade ya, sudah satu dekade gitu kan. Ya, sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ini harapannya GDPK ini kan jadi arahan kebijakan pembangunan kependudukan ke depan. Ada lima pilar pembangunan kependudukan ya Mbak ya yang diatur di sana. Ada pengendalian kuantitas ya, tadi bicara tentang jumlah, struktur juga masuk di situ ya, termasuk di situ. Kemudian peningkatan kualitas, kemudian pengaturan mobilitas penduduk, kemudian pengarahan, kemudian pembangunan keluarga dan juga yang terakhir berkaitan dengan administrasi kependudukan. Nah, ini kita pengen tahu nih Mbak Mini, mungkin bisa menyampaikan pendapat gitu ya, sebetulnya urgensi GDPK gitu ya sebagai kebijakan kependudukan di dalam perencanaan pembangunan kita secara menyeluruh itu seperti apa? Ya, saya kira ini memang sangat menarik ya, dan saya yakin tidak semua para pengambil kebijakan yang ada di negeri ini itu
memahami atau tahulah mengenai GDPK itu apa. Mungkin dengar saja baru ya, karena meskipun dokumen ini sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2013-2014 ya, pada waktu itu oleh Kemenkukesra. Nah, tetapi kalau saya perhatikan hingga saat ini dalam implementasinya kan belum cukup mulus ya. Yang jelas itu sangat penting karena GDPK itu menjadi salah satu amanat dari hasil konferensi kependudukan internasional, di mana di sana itu kan salah satunya disebutkan bahwa kebijakan kependudukan ya, penduduk itu harus terintegrasi gitu ya, dengan pembangunan penduduk dan pembangunan itu harus terintegrasi. Penduduk dan pembangunan. Ya. Kenapa itu harus diintegrasikan? Ya karena kalau misalnya pembangunan itu berjalan sendiri, tidak berorientasi kepada penduduk, kita bisa bayangkan dong apa yang akan terjadi. Kebijakan dirancang, program dirancang, tetapi dia tidak berbasis pada bukti. Dia tidak mendasarkan bahwa ada yang kita sasar loh, kita punya penduduk gitu ya, kita punya manusia, kita punya sumber daya manusia yang akan kita arah ke sana. Nah, oleh karena itu ketika kebijakan pembangunan itu berjalan sendiri, bisa jadi nih ya, dia akan melampaui keseimbangan penduduk yang ada di sana. Dia akan melampaui daya tampung penduduk gitu ya, daya tampung lingkungan karena penduduknya semakin banyak. Bisa juga jadi nanti akhirnya menjadi tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan itu karena yang dipikir adalah saat ini. Misalnya ada kebijakan yang kaitannya dengan migrasi gitu ya, dengan migrasi atau transmigrasi gitu ya. Siapa sih yang disasar? Oh, itu adalah penduduk yang usia produktif nih, di kelompok mana? Apa di usia 20-24 gitu ya, atau mungkin yang di usia 20 sampai 60. Setelah itu selesai gitu kan. Selesai sudah, kita nggak akan mikir lagi kalau orang sudah melakukan migrasi dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, apakah nanti di sana akan ada jaminan bahwa di wilayah A gitu ya, wilayah A menjadi salah satu tujuan program pemindahan penduduk, tapi kemudian apakah di sana juga akan berkelanjutan, apakah kemudian harapan lingkungannya itu yang akan dihuni oleh sekian penduduk itu akan tercapai? Belum tentu. Apakah justru nanti malah yang terjadi sebaliknya, overpopulation gitu kan ya, overpopulated di sana, jadi kelebihan penduduk, kemudian persoalan lingkungannya akan semakin banyak gitu. Belum lagi persoalan sosial, misalnya muncul kriminalitas, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa setiap kebijakan itu pembangunan, kalau dia lepas gitu ya, lepas dari subjeknya itu, subjek penduduk yang kita maksud SDM ya, itu tidak akan memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap kemaslahatan kepada peningkatan atau yang kita sebut sebagai kualitas penduduk tadi, kualitas SDM yang kita harapkan di sana. Yang dicapai bisa jadi kalau kita flashback pada konsep-konsep lama itu kan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi itu kan selalu jadi tolak ukur utama ya, bahwa pembangunan itu berhasil jika ada sekian persen gitu. Tetapi jika pembangunan itu orientasinya adalah penduduk gitu ya, sasarannya adalah penduduk, basisnya itu adalah penduduk gitu ya, SDM, sumber daya manusia, kita sebut. Kalau penduduk kan skopnya lebih kayak citizen gitu ya, jadi lebih terbatas. Manfaatnya akan lebih banyak ya, yang jelas, karena ada integrasi sana, orientasi kepada penduduk itu baik penduduk subjek tapi juga objek ya. Betul, itu jadi penduduk sebagai subjek dan penduduk sebagai objek. Kalau di dalam yang integrasi tadi, Pak potong ya. Yang integrasi tadi, kalau yang tadi dipaparkan itu kan berarti paling tidak dari leveling ya. Levelingnya itu kan berarti ada integrasi di level nasional, kemudian daerah. Terus tadi misalnya bicara tentang terutama ya soal persebaran penduduk itu berarti mestinya kan ada persoalan integrasi antar daerah juga gitu. Betul. Nah, terus tadi nyambung soal implementasi yang belum mulus. Nah, apakah kalau misalnya dilihat dari yang aspek diintegrasi ini itu juga belum mulus atau mungkin ada implementasi lain yang menurut Mbak Mimi itu yang belum mulusnya itu di mana gitu? Ya. Cerita. Ya, ini
kenapa itu tidak mulus gitu ya implementasi atau integrasinya perencanaan ya kebijakan kependudukan itu dalam pembangunan. Kalau saya lihat itu yang pertama itu adalah komitmen politik ya. Jadi bagaimana komitmen politik sekarang kalau kita lihat saja Mbak Yayan, dari sekian misalnya kepala daerah kita, kemudian pimpinan-pimpinan kita ada di kabupaten kota, provinsi dan di nasional yang kalau perspektif kependudukan gitu ya. Kita juga nggak bisa berharap seperti itu karena memang backgroundnya cukup banyak ya, tapi minimal gitu ya. Mungkin istilah pembangunan kependudukan apaan tuh gitu ya. Penduduk cuma nambah anak gitu ya. Mungkin pikirannya seperti itu kan. Masih soal frame-nya itu masih soal bagaimana mengendalikan kelahiran saja, belum. Iya, betul. Jadi sangat banyak ya yang dari komitmen politik itu. Kadang seperti ini kalau saya perhatikan, misalnya ini kita ambil contoh ya yang ada di beberapa kebijakan yang cukup kontroversial dan kemudian mendapat tanggapan dari banyak pihak, misalnya pemberian jaminan sosial, bantuan sosial, tapi syaratnya harus melakukan KB dulu gitu ya, melakukan vasektomi ya. Apakah kebijakan itu benar gitu? Wah, kalau dikatakan sekarang benar atau tidak itu hal yang susah ya, karena kecuali itu sudah didasarkan oleh riset yang panjang. Jadi policy yang dihasilkan atau yang di-create di sana itu berdasarkan data-data yang ada. Kita tahu bahwa Indonesia itu cukup luas ya. Kita punya banyak sekali variasi penduduk kita, kemudian kondisi kependudukannya seperti apa, demografisnya seperti apa. Jadi kebijakannya pun itu juga sangat kasuistik ya, sangat unik, spesifik untuk masing-masing daerah. Bisa jadi vasektomi itu menjadi cocok gitu ya, cocok untuk daerah A, tapi belum tentu cocok untuk Jogja nih, misalnya kita bicara DIY. Kalau semua di vasektomi, kita saja saat ini TFR-nya sudah di sudah di bawah angka 2 gitu ya. Nah, itu kan kita perlu lihat kembali. Nah, artinya apa? Bahwa komitmen politik itu ya, bahwa tidak semua pimpinan kita itu juga memahami fakta-fakta, situasi, kemudian kondisi persoalan kependudukan yang ada, kemudian tiba-tiba ada kebijakan ABC gitu ya. Kemudian yang kedua juga kaitannya integrasi tadi ya, susah implementasinya GDPK. GDPK itu atau yang kita sebut sebagai dokumen grand design-nya pembangunan kependudukan yang ada di nasional ataupun di level daerah, itu memang belum sepenuhnya itu menjadi terserap terintegrasikan. Itulah Mbak Yan, kalau misalnya kita bicara integrasi itu kan yang sesuatu hal yang kita tidak sekedar menempelkan dari dokumen A kita tempelkan ke dokumen B gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi selama ini beberapa hasil sasaran yang dihasilkan di grand design itu, kemudian targetnya seperti apa, kemudian arah kebijakannya seperti apa, itu tidak sepenuhnya mampu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan, karena tadi ya ada komitmen politik yang berbeda, kemudian juga misalnya ada pergantian kepemimpinan ya, kita 5 tahunan ganti terus. Mungkin sebelumnya ini kalau kita melihat masanya kementerian sebelumnya kependudukan ya, bicara mengenai pengendalian penduduk cukup konsen sekali. Sebelumnya bicara mengenai penduduk dan lingkungan cukup konsen sekali gitu. Kemudian berikutnya ada yang bicara mengenai stunting, sangat konsen sekali. Nah, sekarang apalagi nih yang seharusnya itu kan tetap berlanjut ya, berlanjut karena ada estafet dari tahun 90 tadi, tahun 90, 2000, 2010 hingga saat ini. Nah, ketika itu kemudian ada egoisme masing-masing sektoral, saya maunya ada program atau kebijakan yang sedikit berbeda, jadi ini menjadi terbengkalai. Belum lagi nanti ada faktor-faktor konvergensi teknologi ya. Sekarang itu dunianya cukup luar biasa, teknologi menyebar sangat
luas dengan isu-isu yang tidak semua orang bisa menyaring apakah informasi data yang ada di sana itu memang real berdasarkan riset, berdasarkan studi yang panjang gitu. Tiba-tiba muncul boom A, boom C gitu ya, dan orang menganggap itu benar gitu ya, saking banyaknya yang bicara. Karena ya biasanya karena banyak jadi kayak normal kayak gitu normal. ya, dan sebetulnya belum sesuai gitu ya. Ya memang soal bicara tentang komitmen pimpinan politik itu juga berkaitan dengan soal disposisi, artinya perspektifnya leader ya, baik di level nasional maupun juga daerah kan. Yaitu tadi tentang paradigma kependudukan itu juga mungkin ya yang belum banyak dimiliki, sehingga mungkin ketika misalnya merencanakan atau merancang RPJMD misalnya, itu kemudian bagaimana mengintegrasikan ya isu-isu keberagaman. Tadi sudah beberapa kali disinggung gitu ya tentang berbasis bukti tadi ya. Dan ini Mbak Yen, kalau saya lihat itu kan tadi yang misalnya ada pergantian kepemimpinan, ada periodisasi kepemimpinan, itu kan ganti semua ya, ganti A, ganti B gitu. Pokok beda gitu. Pokok beda. Padahal mungkin intinya sama ya. Sama gitu. Padahal mungkin intinya sama, tapi dengan pokoknya labelingnya aja yang covernya beda ya. gitu, tapi intinya tetap sama. Itu yang kemudian saya perhatikan menjadi aduh fatal sekali nih ya. Fatalnya itu apalagi kalau itu sudah ngomong di kualitas ya, tadi kalau di grand design-nya itu kan ada 5 sasaran ya, yang salah satunya itu adalah peningkatan kualitas. Nah, ketika peningkatan kualitas itu salah treatment gitu ya, salah treatment itu tidak main-main. Misalnya kita pendidikan gitu ya, karena mereka kadang mungkin nggak mikir ya implikasinya itu kan panjang, tidak hanya bisa 1, 2 tahun, 5 tahun gitu kan, tapi kan itu generasi. implikasinya sampai panjang gitu. Belum lagi bicara soal yang lingkungan juga kan gitu. Itu baru beberapa aspek dan yang lainnya cukup banyak. Ya, kadang itu tarik nafas dalam ya, karena negara kita besar sekali ya. Benar. Ya di Jawa saja ya, di Jawa saja gitu aja yang orang melihat sudah maju saja, ternyata kalau kita belajar ya dari banyak riset yang kita lakukan oleh PSKK itu kayak masalahnya itu sebetulnya sangat unik kan di setiap daerah gitu. Cuman kan kemudian penting memang di level nasional itu untuk menjadi arahan acuan secara nasional, karena pemerintah pusat juga punya amanat dari global ataupun juga bagaimana mencapai tujuan-tujuan nasional yang sudah dalam UUD 45 yang harus diterjemahkan banyak itu gitu kan. Memang persoalan lagi-lagi diintegrasi ya, masih ada ini tahu ego sektoral, ego wilayah juga gitu kan. Dan nanti kembalinya juga pada sebenarnya sistem di negara kita itu ya, misalnya kita bicara hierarki, ada nasional, provinsi, kemudian kabupaten kota ya. Ketika kabupaten kota mungkin beberapa daerah nih yang ada di Indonesia itu sangat paham sekali nih kondisi kependudukannya, demografinya seperti apa. Saya itu pengennya gitu ya, misalnya Jogja, kita pengennya angka kelahirannya Jogja sudah tidak kita turunkan, tidak kita tingkatkan lagi gitu ya. Itu juga bukan hal yang mudah. Kemudian apa yang mau dilakukan gitu kan ya, ketika sudah bertanya seperti itu, benturannya adalah anggaran gitu. Pasti nanti benturannya anggaran. Saya mau melakukan program yang spesifik untuk daerah saya gitu. Mbak Yayan tadi bilang ekosektoral, ya itu sangat terlihat sekali kalau misalnya kita tidak arahan dari pusat gitu ya, arahan dari pusat seperti apa, terus diskusinya, komunikasi antara daerah dan pusat itu yang mungkin terhambat oleh hal-hal yang sifatnya administratif, bahasa keuangan, bahasa anggaran. Jadi kesulitan itu juga saya yakin dialami oleh pemerintah baik yang ada di level daerah ataupun nasional di dalam rangka meningkatkan kualitas tadi, meskipun sudah ada arahannya ya. Jadi misalnya kalau salah satu contoh gitu ya, kita punya modal manusia gitu ya. Modal manusia itu
oke, angkanya ada gitu ya. Hmm. Kita bicara angkanya sekian. Nasional mentarget di tahun 2030 Indonesia adalah modal manusianya ada sekian gitu. Kemudian di level daerah gitu ya. Nanti kan kabupaten kota akan mencoba untuk menurunkan itu ya, menjadi sebuah program kegiatan yang ada di daerah. Nah, kadang di dalam penerjemahan itu juga tidak kayut langsung dengan yang disebut sebagai modal manusia. Oh ya. Ya kan, kita bisa membayangkan bahwa kita kegiatannya itu bisa bermacam-macam. Jadi pengaruhnya juga tidak secara spesifik langsung akan meningkatkan modal manusia. Mungkin malah bisa juga out of layer gitu ya. Jadi arahnya ke sana tapi terlalu jauh nih program kegiatannya. Nah, diskusi komunikasi politik, komunikasi program, bahasa-bahasa program antar level itu juga menjadi tantangan tersendiri karena anggaran. Nah, setiap anggaran program kegiatan bahasanya itu sering berbeda dengan bahasa kegiatan dengan bahasa program. Lalu keduanya itu udah susah digadukkan gitu, susah ketemunya antara bahasa anggaran dan bahasa program atau bahasa kegiatan. Itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi teman-teman di pemerintahan, saya kira. Ya. Nah, apalagi nih kalau tadi bicara tentang beberapa program ya, pemerintah sekarang kan juga punya program-program strategis ya, seperti ya sekarang yang di pemerintahan baru terutama ya, ini ada program makan bergizi gitu kan. Kemudian peningkatan gizi yang ya sudah di periode sebelumnya ya, tentang penurunan stunting terutama gitu ya, peningkatan gizi masyarakat. Kemudian juga beberapa program perlindungan sosial gitu ya, CKM, juga perlindungan sosial untuk ketenaga kerjaan gitu. Nah, itu gimana sebetulnya GDPK ini bisa bekerja secara efektif, terutama dikaitkan dengan program-program strategis pemerintah sekarang. GDPK ya, Grand Design Pembangunan atau mungkin kebijakan pemerintah. Karena ini salah satunya salah satunya menjadi payung besar dalam kebijakan. Saya kira tugas pentingnya itu adalah bagaimana menjadikan arah kebijakan ini menjadi sebuah rencana aksi ya. Menjadi sebuah rencana aksi, ada peta jalan yang jelas gitu ya, ada semacam roadmap yang itu tidak cukup 5 tahunan, tetapi itu setiap tahun ada, dan itu terintegrasi tadi. Wah, kita kembali lagi nih. Terintegrasi dengan pembangunan. Kalau di daerah ya dia terintegrasi dengan pembangunan daerah, di nasional juga dia terintegrasi dengan pembangunan yang ada di level nasional. Jadi selama dia tidak terintegrasi gitu ya, cita-cita yang ada di dalam dokumen ini yang sudah diarahkan strateginya seperti apa ya, itu akan menjadi dokumen saja gitu ya. Dia hanya akan menjadi dokumen dan tidak memberikan manfaat yang optimal di dalam mencapai tadi cita-cita peningkatan kualitas gitu ya. Selama di sana di GDPK itu diikuti oleh rencana aksi dan itu terintegrasi dengan dokumen pembangunan lainnya, dia akan menunjukkan giginya gitu ya, kuatnya GDPK nanti dan arah yang ingin dicapai. Tetapi saya perlu menggarisbawahi seperti ini ya, bahwa ini yang sering saya sampaikan, bahwa yang namanya kita bicara mengenai kebijakan kependudukan itu spektrumnya kan luas sekali ya, sangat luas sekali. Kita berbeda dengan kerja di lab. Misalnya kita kerja di lab gitu ya, ada virus apa dulu, COVID gitu ya, ada virus COVID, kita kasih obat, selesai. Sama halnya dengan ketika ada kita sakit panas, demam, ada simptom nyeri badan gitu ya, batuk, pilek, kasih obat pasti sembuh. Pasti sembuh karena kemudian simptomnya hilang semua gitu, udah sehat gitu. Nah, ketika kita bekerja dengan spektrum yang lebih luas gitu ya, pendudukan sosial itu tidak akan bisa seperti itu. Tidak akan bisa seperti itu. Misalnya Indonesia laju pertumbuhan ini yang terjadi karena dinamis ya. Tahun 70-an Indonesia laju pertumbuhan penduduknya masih di kisaran sekian gitu ya. Kita akan mengendalikan nih. Jadi arahnya masih mengendalikan laju pertumbuhan penduduk gitu ya.
laju pertumbuhan penduduk dikendalikan, terus asumsi yang dibangun apa? Kalau penduduknya terkendali, nanti upaya untuk meningkatkan kualitasnya lebih mudah gitu ya, akan lebih sejahtera, anak-anaknya semakin terdidik, sehat, usia hidupnya menjadi lebih panjang, memiliki hak terhadap pilihan-pilihan hidup yang lebih layak dan lain sebagainya. Tapi faktanya apakah itu terjadi gitu ya? Itu hal yang lain gitu. Itu hal yang lain. Jadi ideal tadi ya, situasi ideal yang diharapkan dari situasi kependudukan yang dirancang melalui kebijakan bisa jadi di dalam perjalanannya itu tidak mulus ke B gitu ya, tapi bisa dia sampai langsung Z kemudian turun lagi ke A gitu ya, drastis sekali. Nah demikian juga dengan kebijakan kependudukan ini, yang terjadi bisa akan mengalami situasi seperti itu gitu ya, bisa terjadi. Padahal sebenarnya di dokumen GDPK itu di sana sudah dilakukan yang namanya identifikasi ya. Selama ini kalau misalnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan itu untuk melihat jangka panjang gitu ya, untuk melihat jangka panjang kita tuh nggak ada yang tahu karena kita bukan peramal ya, kita bukan Tuhan yang tahu bahwa tahun 2045 nanti Indonesia sudah angka kelahirannya sudah rendah. Indonesia emas atau gemas? Cemas malah ya, Indonesia ada gemas aja deh, jangan gemas. Kalau gemas udah pengen ya. Indonesia gemas gitu ya. Apakah nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas di 2045? Nah itu kan kita bukan Tuhan, kita tidak bisa menas bahwa nanti akan terjadi seperti itu. Yang dilakukan apa? Yang kita lakukan hanya memproyeksikan. Nah, memproyeksikan 2045 Indonesia kondisi kependudukannya itu seperti apa. Nah, untuk proyeksi itu butuh data gitu. Iya. Butuh data yang cukup ya valid kan ya, cukup valid, dan asumsi-asumsi di sana itu kan sangat menentukan ya, menentukan bagaimana proyeksi itu akan dibuat. Lebih dari itu, jadi ada data Mbak yang sebutkan tadi, data mungkin 10 tahun series, kemudian ada asumsi yang dibangun dengan memperhatikan banyak hal gitu ya. Kemudian yang ketiga itu yang penting itu adalah potensi dan dampak. Kira-kira kalau di tahun 2045 nih kondisi penduduknya itu adalah seperti ini gitu ya, potensi yang akan dihadapi Indonesia itu seperti apa, dan kira-kira dampak dari situasi yang ada itu seperti apa. Nah itu yang kadang itu Bu, kalau misalnya kita lihat di semua dokumen itu kadang tidak linear, depannya apa gitu ya, situasi masalahnya apa, tetapi ada kemampuan untuk memprediksi, kemampuan melihat potensi dampaknya di masa depan itu juga menjadi tantangan, sehingga strategi yang muncul juga akan sedikit berbeda. Belum nanti kalau diimplementasikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya bahwa sebetulnya memang singkat aja Mbak Mili, pertanyaan ini yang masih tadi mau saya tanyakan juga, tapi singkat aja ya. Tadi ya bicara soal proyeksi, kemudian bahwa penduduk itu spektrumnya luas, sangat dinamis dan sebagainya, itu kan bahwa GDPK itu sebagai dokumen yang representatif, strategis, harus dia mampu untuk tadi ya tepat gitu ya poinnya. Ini kan butuh dukungan data informasi yang valid. Tantangannya utamanya apa Mbak kalau boleh tahu saat ini yang dihadapi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyajikan dokumen kebijakan yang itu benar-benar berbasis data gitu kan, mengingat bahwa sebetulnya kan bicara soal penduduk itu kita sangat dinamis gitu ya, dampaknya itu jangka panjang tadi soal dampak dan sebagainya. Saya kira itu tantangan yang pertama itu ya masalah integrasi tadi ya. Integrasi itu yang utama. Selama nanti di dalam target dan arahan target dan indikator-indikatornya GDPK itu tidak diabsorpsi dalam dokumen perencanaan atau dalam perencanaan pembangunan keseluruhan, nah itu tidak akan memberikan makna ya. Tetapi kemudian kalau itu sudah terintegrasi ya, sudah itu menjadi bagian penting dari pembangunan. Kemudian yang kedua itu adalah tadi komitmen politik ya. Selama tidak ada komitmen politik, bahwa misalnya sudah
integrasi nih Mbak Yani ya, sudah misalnya untuk untuk kebijakan pembangunan nanti targetnya misalnya Indonesia akan mencapai bonus demografi ya di tahun 2035. Setelah itu perlahan akan meninggalkan bonus demografi misalnya. Nah, itu sudah warning kan, warning. Kemudian di GDPK itu sudah disebutkan misalnya nanti kita akan mencapai bonus demografi dan berakhir di tahun 2035. Kalau misalnya kita kasih tahu kepala daerahnya, kita itu mau selesai loh bonus demografi. Apaan sih bonus demografi, nggak ngerti gua gitu kan. Misalnya seperti itu, ya udah itu akan selesai. Tetapi kalau political will-nya dari pemerintah daerah itu, aduh, orang tidak semua orang harus paham ya masalah kependudukan. Bonus demografi itu apa ya? Kita bisa bicara, kemudian kita bisa diskusi, sharing, kemudian kita bisa saling advokasi gitu ya. Situasinya saat ini itu adalah seperti ini loh gitu ya. Nah, dan pimpinan kita juga tidak boleh egois gitu ya, tidak boleh egois bahwa saya punya kewajiban untuk menyelesaikan amanah tugas sebagai pimpinan, entah kepala daerah, entah yang itu di lembaga kementerian dan sebagainya. Nah itu, jadi kita harus melihat bahwa yang disajikan situasinya, kondisi tanpa evaluasi, tanpa elaborasi ya, artinya ada studi panjang yang itu bisa dilakukan seandainya nanti mau ditindaklanjuti menjadi kebijakan, tinggal melakukan uji coba dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Mini, menarik sekali ya, paling tidak dari percakapan kita itu bahwa GDPK sebagai salah satu kebijakan kependudukan itu masih punya persoalan berkaitan dengan bagaimana yang pertama integrasi ya, integrasi antar program, terlebih sekarang banyak program-program strategis pemerintah gitu ya, program MBG, kemudian penurunan stunting, kemudian juga jaminan sosial gitu kan, kemudian integrasi antar level pemerintah juga. Masih ada persoalan ego sektoral, masalah klasik yang ternyata masih belum selesai sampai sekarang. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah komitmen politik ya, beberapa kali tadi di state gitu kan, soal leadership ya, baik di level pusat maupun daerah, bagaimana menjadikan kependudukan ini sebagai paradigma gitu kan dalam arah kebijakan ya, karena yang menjadi target pembangunan itu bagaimana tadi meningkatkan kualitas penduduk ya, supaya menjadi penduduk yang sehat gitu kan, jasmani, rohani, cerdas, mandiri, dan pastinya adalah sejahtera gitu ya. Terima kasih sekali Mbak Mini untuk sharing pengetahuannya. Saya akan menyapa, sampai jumpa Sobat CPPS pada podcast Popcorn PSKK UGM berikutnya yang akan tayang di YouTube CPPS UGM. Oh ya, jangan lupa juga Sobat CPPS tuh ketinggalan mengikuti kegiatan PSKK lainnya yang bisa Sobat CPPS akses melalui Instagram, Facebook maupun Twitter @PSKK UGM. Sampai jumpa.